Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat siang. Hari ini kita merayakan Pesta Keluarga Kudus. Untuk itu saya akan mengajukan 3 pertanyaan yang nanti kalian jawab. Tapi tenang saja, Anda cukup menjawab dalam batin. Lalu cocokkan jawaban Anda itu dengan jawaban saya. Kalau cocok, kasih tanda like di hati Anda. Itu berarti cocok. Sekarang pertanyaannya adalah 1. Bagaimana menjadikan Natal ini sebagai sumber kekudusan keluarga kita? Diingat pertanyaannya ya. Mari kita mencoba mencocokkannya. Hana dan Elkana berdoa kepada Tuhan agar punya anak. Ingat ketika Anda mau buat anak itu doa atau enggak? Itu cocokannya gitu ya. Bertahun-tahun mereka berdoa, tetapi baru di usia lansia Hana bisa mengandung dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel karena dia memintanya dari Tuhan. Setelah cerai susu, mereka membawa anak itu ke Kenisah di Silo untuk dipersembahkan kepada Allah. Berikutnya, setelah Yesus berumur 12 tahun, Yusuf dan Maria mengajak anak Yesus pergi ke Bait Allah. Di sana mereka mempersembahkan anak Yesus kepada Allah. Yesus yang dahulu dikandung oleh perawan Maria dari kuasa Roh Kudus, kini ia membawa anak itu kepada Allah yang kudus. Berangkat dari kedua contoh tersebut, maka kekudusan keluarga itu terjadi apabila memenuhi 3 unsur berikut. Unsur pertama, memohon anugerah anak itu kepada Tuhan. Segala-galanya adalah Tuhan. Unsur berikutnya, menerima anak apapun modelnya dengan sukacita. Jangan pernah membandingkan anakku dengan anak tetangga. Semua punya keistimewaannya sendiri. Unsur yang ketiga, mempersembahkan anak itu kepada Tuhan. Ketiga unsur ini, memohon, menerima, dan mempersembahkan kepada Tuhan adalah landasan agar keluarga mengalami sukacita karena kekudusan Tuhan ada di sana, karena Tuhan menjadi pusat seluruh hidup keluarga. Itu pertanyaan yang pertama dan demikianlah kira-kira jawabannya. Silakan mau dikasih tanda apa? Boleh. Sekarang pertanyaan yang kedua. Bagaimana mempersiapkan masa depan anak agar anak kita menjadi kudus? Hana dan Elkana menyerahkan Samuel anaknya kepada Imam Eli dengan mengatakan, seluruh atau semua hidupnya terserahlah anak ini kepada Tuhan. Kemudian pada bagian yang lain kita menemukan Maria dan Yusuf berjumpa kepada Imam Simeon dan menyerahkan anak Yesus kepada Allah. Aku serahkan anak ini melalui tangan Imam Simeon. Orang tua di sini menunjukkan bahwa mereka adalah wakil Allah. Anak adalah milik Allah, maka dipersembahkan kepada Allah. Dan dari sini kita dapat melihat bahwa anak itu adalah anak perjanjian. Allah berjanji anak ini akan diasuh olehnya untuk dapat mengalami keselamatan. Dan orang tua juga berjanji kepada Tuhan untuk mendidik, membesarkan, dan mengantarkan anak ini untuk bertemu dengan orang tuanya yang sejati, yaitu Allah. Dengan demikian, pengasuh anak itu yang sebenarnya adalah
Allah sendiri. Sehingga kemudian setiap orang tua yang beriman akan membawa anaknya kepada Tuhan. Oleh karena itu di KAJ mulai tahun kemarin sebenarnya, tahun 2024 ini diajak untuk supaya bina iman anak itu ada di wilayah-wilayah. Kalau hari Minggu dibawalah anak-anak itu bersama orang tuanya untuk beribadat misa dalam gereja. Jadi anak itu tidak disingkirkan di mana begitu. Nanti kalau waktu komuni itu geruduk terus kemudian dikasih itu. Tidak begitu. Karena konsepnya adalah anak adalah milik Allah. Sehingga kalau misalnya anakmu itu nakal, anakmu itu nangis gitu ya, kayak tadi nangis gitu ya, tenang saja. Mungkin dia sedang berteriak pada Tuhan. Ya, mikirnya mesti begitu. Jangan kemudian orang-orang tua, anak sopo iki. Santai aja. Karena barangkali dia sedang melakukan sesuatu supaya orang-orang tua itu menjadi sabar. Seringkali kan kita ini enggak sabar, merasa bahwa kita enggak pernah jadi anak kecil. Waktu kita jadi anak kecil mungkin lebih nakal lah sebenarnya. Kalau modelnya orang-orang tuanya kayak gini ya. Ini pasti lebih nakal. Disinilah kita harus melihat bahwa anak itu adalah milik Allah. Dan para orang tua harus mengantarkan anakmu untuk dapat mengenal Allah yang sesungguhnya sebagai orang tua mereka. Maka orang tua mesti mengenalkan agar anak-anak ini berjumpa dengan orang tuanya yang sejati, yaitu Allah sendiri. Orang tua ingat hanya sekadar dititipi. Tanggung jawab sepenuhnya sebenarnya ada pada Allah. Lewat teladan hidup dan pengorbanan diri. Orang tua mempercayakan hidup dan masa depan anak-anak ini kepada kebijaksanaan ilahi. Kadang-kadang orang tua ini enggak mau repot ya. Pokoknya sudah, mama mau ke gereja ya. Kamu cukup lihat Android gitu ya. Wah. Nanti bukan anak Allah itu, anak Android anak-anakmu itu. Tapi inilah yang mesti kita lihat pada konteks ini. Silahkan beri tanda sendiri jawabanmu tadi seperti apa. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang kita lakukan apabila anak itu nakal dan punya pikiran sendiri? Ini jawaban yang agak susah. Ya, kalau anak nakal punya pikiran sendiri, apa yang sebenarnya kita buat? Dalam kitab suci kita menemukan ketika dibimbing oleh Imam Eli, Samuel ini bolak-balik bertanya, siapa yang memanggilku Tuhan? Kan kadang-kadang anak-anak itu kan banyak tanyanya ya, sampai jengkelnya mulai teleponlah Romo. Romo ini apa jawabannya? Memangnya saya juga bisa jawab gitu ya. Kadang-kadang orang itu pokoknya ya anak itu selalu punya pertanyaan. Dan kemudian orang tua kadang-kadang tidak mampu menjawab. Demikian juga Imam Eli ini. Karena merasa terganggu bolak-balik kok tanya, itu pikiran yang sederhana begitu. Kemudian ia berkata, apabila ia memanggilmu lagi, katakanlah, ya Tuhan, inilah aku, hambamu mendengarkan. Jadi Samuel diajak mendengarkan suara Tuhan. Selama 3 hari Yesus dicari-cari kemana-mana. Rupanya Yesus pun waktu kecil agak dalam tanda kutip nakal juga. Dengan rasa cemas dikatakan dalam Injil tadi. Dengan rasa cemas, khawatir. Maria dan Yusuf itu mencari dia selama 3 hari. Dan kemudian ia berkata, nak mengapa kamu berbuat demikian kepada kami? Atau kalau mau dikatakan lebih tegas tuh. Nak, ngapain kamu nakal banget? Kamu ini nyusahkan kami. 3 hari kami mencarimu. Jawaban Yesus membuat Maria terdiam di dalam hening. Apa kemudian yang mau kita temukan di sini? Ketika Tuhan itu mencipta, Tuhan punya rencana yang istimewa terhadap setiap anak. Oleh karena itu sebenarnya fungsi orang tua adalah mengenali jejak-jejak Allah, paham akan kehendak Allah,
Sehingga tidak lekas-lekas menuntut anak begini atau begitu. Seringkali terjadi, misalnya orang tuanya dokter, misalnya loh ya, kalau dokter MKK saya kira enggak ya, misalnya aja. Misalnya orang tuanya dokter, anaknya, kamu harus jadi dokter, kalau enggak kamu bukan anakku. Ada juga yang bisa seperti itu. Karena merasa kalau jadi dokter itu ya kayak dirinya. Atau kalau kemudian dia dokter, anaknya enggak mau ada yang jadi dokter, wah sudah stres, enggak ada yang meneruskan kami jadi dokter ini. Atau anakmu tentara misalnya, wah anaknya harus jadi tentara. Padahal tentara juga susah. Jadi sebenarnya mau mengatakan bapakmu ini sudah susah, maka kamu juga ikut susah gitu ya. Seringkali kita menuntut pada anak ini harus begini, harus begitu. Sebenarnya yang kemudian terjadi, kita memberikan rasa ego kita kepada anak. Maka anak itu kemudian menjadi model kita, bukan model Allah. Oleh karena itu pada kesempatan siang hari ini kita diajak untuk melihat bahwa masa depan anak-anak kita itu sebenarnya ada di dalam kuasa Allah sendiri. Sehingga kemudian kita menemukan di dalam Injil tadi bahwa Yesus itu bertumbuh dan berkembang menjadi besar baik badannya maupun hikmatnya. Dan ia dikasihi oleh Allah dan sesamanya. Dan itulah yang paling istimewa dalam hidup. Percuma saja kita punya anak yang sedemikian pintar sekolahnya di mana-mana. Tapi kemudian dia tidak mengerti tentang cinta terhadap yang lain. Cinta kepada Allah. Bisa juga kita menyekolahkan anak itu ke luar negeri misalnya. Tapi pulang-pulang jadi ateis. Bisa juga terjadi seperti itu. Maka di sini kita diajak belajar untuk menyerahkan masa depan itu kepada anak. Dan dengan demikian berarti setiap orang tua itu mesti mengenali jejak Allah dan kehendaknya. Kalau demikian terjadi, ketika setiap orang tua mampu mengenali kehendak Allah, hidup di dalam kuasa Allah, berani menyerahkan seluruhnya kepada Allah, maka di situ akan terjadi bahwa keluarga kita ini adalah keluarga yang kudus. Semoga di dalam Tuhan anak-anak kita ini akhirnya bisa bertumbuh menjadi besar baik tubuhnya maupun imannya. Dan semoga dengan demikian kita semua disebut sebagai keluarga kudus Allah. Tuhan memberkati.